Di video ini saya mau ngucapin terima kasih banyak buat siapapun kamu yang sering nge-share video-video di channel saya ini. Karena ternyata report dari YouTube yang sering dikirimkan ke saya mingguan itu ada banyak banget, bahkan ribuan orang yang nge-share video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, apalagi sampai meluangkan waktu untuk komen, nge-like, dan subscribe di channel saya ini. Sekarang kita berlanjut bahas rumahnya ya. Ini rumah subsidi, renovasi rumah subsidi ini inspiratif banget. Bisa dilihat mulai dari atapnya, kemudian pagar, kemudian roster. Ini bisa jadi inspirasi buat siapapun kamu yang mau renovasi rumah ya. Oke, satu-satu ya, nanti ke atapnya terakhir kita bahas mulai dari pagarnya. Ini dari pagarnya aja, ini sudah bisa jadi inspirasi buat kamu yang mau bikin pagar. Tingginya kurang lebih 2 meter. Dengan besi hollow, kemudian ada wear mesh di sini sebagai badan dari pagar ini. Tapi pagar ini tuh bisa bisa dibuka dua bagian. Yang pertama bisa dibuka full seperti biasa pagar pada umumnya. Nah, dari tengah badan pagar ini pun ini bisa dibuka juga nih. Nah, ini buat akses orang, buat akses motor. Jadi tidak perlu buka pagar secara keseluruhan. Ini tetap seperti ini bisa dibuka seperti atau dibiarkan selalu terbuka seperti ini juga bisa. Sehingga roster tidak terlalu tertutup ataupun tidak terlalu berat buka pagar keseluruhan semuanya. Kuncinya adalah frame-nya nih. Yaitu di sini pagarnya di atasnya itu ada satu lagi frame di atas ini. Yang satu ini permanen nyatu dengan pagar keseluruhan. Nah, yang sebelah sini itu terpisah dari frame-nya. Yang ini nih, yang satu lagi badan yang setengahnya lagi itu terpisah sehingga ini bisa dibuka seperti ini. Dibiarkan terbuka untuk akses orang, untuk akses motor. Ini cakep banget ya. Nah, sebelum kemana-mana lagi, aku sempat ngomong ya kalau misalkan mau pilih coupling perumahan, itu aku kasih tips, ambillah coupling yang carportnya berada di sebelah kiri ya, tapi setelah beberapa pertimbangan ya, setelah pertimbangan yang lebih penting yaitu coupling yang mungkin kamu pilih yang ada hooknya, ataupun yang dekat dengan jalan, ataupun coupling yang depannya tidak ada tetangga. Itu pemilihan coupling primer ya yang perlu kamu perhitungkan. Nah, setelah beberapa pemilihan primer, kamu bisa pilih coupling yang ada carportnya itu di sebelah kiri. Kenapa harus di sebelah kiri? Karena akan lebih praktis kalau misalkan kamu punya mobil. Barusan ada mobil masuk, dan ketika punya coupling di sebelah kiri carportnya, lebih enak itu ketika parkir bisa dipentokin ke tembok sebelah sana. Jadi area sebelah sini tuh masih lebar, masih bisa simpan-simpan motor. Jadi tidak perlu kagok kalau misalkan mau parkir, mau keluarnya itu lebih mudah ya, karena si pengemudinya itu ada di sebelah kanan gitu. Kalau misalkan mau ngedrop penumpang, jangan dulu dimasukin ya. Jadi begitu datang, drop dulu penumpang, baru parkir, dan parkirnya bisa mentok ke paling ujung tembok sebelah kanan. Lebih enak kalau misalkan kamu pilih coupling carportnya yang ada di sebelah kiri. Carport sebelah kiri dan pagar bukaan di tengah memudahkan untuk keluar masuk dan mengunci pagar tanpa harus kesusahan ujung pagar terhalang mobil. Kita lanjutin lagi ke rumahnya. Oke, kita tutup pagarnya. Rumah ini tuh punya warna cat yang begitu putih, yang begitu kelihatan bersih banget putihnya gitu ya. Nah, tips juga kalau untuk cat rumah khususnya yang ada di fasad atau interior, pilihlah cat yang mungkin bisa jadi agak mahal tapi akan lebih puas dan akan lebih enak dilihatnya gitu. Seperti rumah ini ya. Ini ada salah satu cat yang cukup branded dan cukup budget, cukup ada uangnya, tapi kelihatan banget walaupun rumah ini tidak baru gitu, tapi masih kelihatan putih banget, masih kelihatan bersih banget putihnya gitu.
Kemudian di area sebelah kirinya, sebelah kanannya, di pinggirnya pagar itu ada roster. Nah, rumah ini mengaplikasikan roster di rumahnya. Pertama yang jadi catatan kalau misalkan punya roster seperti yang ada di rumah ini itu, pilih roster yang tidak terlalu menerawang ke dalam. Jadi privacy walaupun rosternya ini banyak, besar, muka dari rosternya, tapi ke dalam itu tidak kelihatan sama sekali. Artinya privasi kita masih terjaga. Kemudian yang kedua, rosternya itu di sini tidak roster yang umum atau tidak banyak yang pakai gitu. Pilih roster yang mungkin baru muncul, tidak banyak pernah orang lain lihat, tapi sirkulasi udara masih tetap bisa jalan nih. Ke dalam itu angin akan tetap masuk dan akan tetap punya sirkulasi udara yang baik atau yang bagus. Ini rosternya juga cukup lebar permukaannya, dan PR-nya kalau misalkan roster seperti ini, well, memang harus sering dibersihkan, apalagi warnanya warna putih seperti ini. Kemudian di pinggir-pinggir roster juga untuk mempercantik atau memperkental area di roster ini, dia pakai list nih atau pakai frame gypsum. Ini gypsumnya juga fiber yang tentu saja untuk eksterior. Tidak lupa di rumah ini juga pakai lampu-lampu warna kuning, saya yakin, jadi akan lebih memberikan kesan yang hangat ketika malam hari. Sebelum lanjut lagi pembahasannya, aku mau kasih tips jitu banget buat siapapun kamu yang mau renovasi, berencana akan renovasi, ataupun sedang menghadapi renovasi. Coba deh download satu aplikasi namanya Buka Bangunan. Ini aplikasi mitranya dari Bukalapak. Pasti sudah terpercaya banget. Kamu bisa terbantu dengan adanya aplikasi ini, yaitu untuk pilih-pilih produk, kemudian untuk ngecek harga, compare harga. Kamu tidak usah datang ke toko bangunan. Cukup dari rumah aja, kamu bisa lakukan pembelian, tinggal pilih, bayar, dan kurang lebih 3 hari itu barangnya sudah bisa nyampe. Pasti bakal bermanfaat banget ya buat kamu yang sedang atau akan menghadapi renovasi. Silahkan download aplikasi Buka Bangunan dan rasakan manfaatnya. Nah, sekarang kita bahas atapnya nih. Tadi aku udah janji ya, atapnya ini bukan atap dak, sekali lagi aku bilang. Kalau misalkan kamu kelihatan ini lurus, kemudian yangkanya ini dicor, kamu salah. Ini tuh sebenarnya naikin bata kiri kanan, sekat antar tetangga, kemudian ke depan itu naikin bata full, kemudian bawahnya roster. Bagian atasnya, nah itu dikasih topi-topian lagi maju ke depan, seperti yang ada di sini. Ini topi-topian, ujungnya juga pakai list, cantik banget. Kemudian setelah jadi naik bata kiri kanan depan, paling atasnya itu atau atapnya, dia pakai rangka besi holo ataupun pakai rangka CNP, dan atapnya itu hanya pakai spandek aja. Di bawahnya itu nanti kita lihat dari dalam itu pakai plafon lagi atau pakai GRC lagi atau pakai gypsum lagi. Jadi hanya CNP saja sama spandek untuk atap dari fasad rumah ini. Murah dan cantik. Setelah kita bahas pagar, roster, dan atap rumahnya, kita lihat di balik rosternya ada sebuah ruang tamu yang dipasang sofa besar. Lantainya juga sudah dipasang granit 60x60 warna putih. Dan di bagian atapnya full ditutup dengan dipasang plafon gypsum sehingga menimbulkan kesan rapi dan cukup efektif meredam panas dan efek suara hujan kalau lagi hujan. Kemudian bagian pintunya, pemilik hanya mengganti handle dengan yang lebih besar dan megang banget. Terus dicat deh warna kusen bawaannya, yaitu warna kayu menjadi warna hitam. Nah, ini sekarang kita sedikit coba intip interiornya. Cakep juga kan? Ini berbeda dengan budget fasad yang 30 jutaan ya. Untuk interior ini pemilik merenovasi bagian tengah rumahnya, dibongkar dan dibuat open plan sehingga membuat ruangan sangat luas. Dapurnya dibuat menyatu dengan area ruang TV dan meja makan. Yang membuat ruangan ini menjadi lebih mewah adalah plafon dengan drop ceiling dan lampu LED full dari depan hingga belakang.
Lebih rapi, plafon ini menutup rel gorden dengan memberikan rumah untuk batang penyangganya. Ini ide banget deh. Drop ceiling ini dibuat full hingga ke area dapur by the way. Dapurnya sendiri cukup simple tapi kelihatan enak. Area meja kompor pakai ductcore yang cukup tipis lengkap dengan kabinet bawah. Area backwashnya pakai keramik bevel setinggi 60 cm. Di pinggir dapurnya persis, ada tangga menuju area dak dapur yang masih belum dibuat ruangan, jadi baru tangganya aja. Atasnya ditutup pakai fiber, dan di samping tangganya ada kamar mandi. Nah, berdasarkan info dari pemilik rumah, renovasi ini menghabiskan budget 80 jutaan dari depan hingga belakang. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk review singkatnya. Sampai jumpa!